Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 akan mempresentasikan tentang studi biofarmasi sediaan obat rute pemberian rektal. Berikut merupakan anggota dari kelompok 1 ini. Berikut merupakan pokok bahasan yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Selanjutnya, langsung menuju ke materi. Saya Aulia Nur Latifah akan menjelaskan mengenai anatomi rektum. Rektum berawal dari bahasa Latin yang berarti regere, yang artinya adalah meluruskan dan mengatur. Rektum sendiri merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar, setelah kolom sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Rektum berada pada ujung usus. Pembesaran gambar rektum dapat dilihat pada bagian B. Rektum adalah bagian akhir dari saluran cerna yang terdiri atas dua bagian. Bagian yang cembung disebut dengan bagian superior dan bagian yang cekung disebut dengan bagian inferior. Rektum sendiri berawal di depan vertebra sacralis ketiga sebagai lanjutan dari kolom sigmoid dengan mengikuti lengkung sarkum ke arah interior. Memiliki panjang sekitar 10-15 cm. Bentuk sediaan yang administrasinya melalui rektum disebut dengan suppositoria. Ketika suppositoria masuk ke dalam anus, proses liberasi, disolusi, dan absorpsi terjadi di rektum. Penelitian mengenai penyerapan zat aktif dari suppositoria pertama kali dilakukan oleh Rafaud pada tahun 1936. Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penyerapan rektum dapat terjadi dengan 3 cara. Yang pertama, melalui pembuluh darah secara langsung, yang kedua melalui pembuluh getah bening, dan yang terakhir adalah melalui pembuluh darah secara tidak langsung melalui hati. Selanjutnya, saya Dini Saruni akan menjelaskan mengenai fisiologi dari rektum. Rektum memiliki volume cairan sebanyak 1 hingga 3 mili dan merupakan cairan dengan viskositas yang tinggi. Rektum memiliki temperatur sekitar 37 derajat Celcius. Epitel rektal biasanya merupakan sel kubus atau batang dengan sejumlah sel goblet. Rektal tidak mengandung vili sehingga luas areanya hanya sekitar 200 hingga 400 cm persegi. Lingkungan rektum memiliki pH yang konstan antara 7,5 hingga 8. Luas area dari rektum yang hanya 200 hingga 400 cm persegi ini terbilang kecil dibandingkan dengan usus yang memiliki luas sekitar 2 juta cm persegi. Namun tidak berarti absorpsi pada rektum tidak dapat berlangsung cepat. Luas area dari rektum inilah yang merupakan faktor penentu kecepatan atau rate limiting factor dari absorpsi obat. Selanjutnya adalah sirkulasi darah dari rektum. Sumber utama aliran darah pada rektum ialah arteri rektal inferior yang berasal dari arteri pudendal dan arteri rektal tengah. Arteri rektal inferior ini akan mensuplai darah ke otot sphincter dan keseluruhan bagian rektum. Selanjutnya, rektum dikosongkan oleh 3 vena, yaitu vena rektal superior, vena rektal tengah, dan vena rektal inferior. Vena rektal superior akan mengosongkan darah dari rektum atas untuk dibawa ke vena porta dan dialirkan menuju hati, sehingga obat yang diabsorpsi di bagian atas rektum akan mengalami first pass effect. Sementara darah yang dibawa oleh vena rektal tengah dan inferior akan menuju vena cava inferior dan langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Oleh karena itu, obat yang diberikan melalui jalur rektal harus mengalami proses absorpsi di rektum bagian tengah dan bawah, sehingga memberikan efek yang cepat karena tidak melalui metabolisme lintas pertama di hati. Selanjutnya, saya Augusta Widi Hastuti akan menjelaskan rute biofarmasi sediaan suppositoria. Berikut adalah proses biofarmaseutik suppositoria. Pertama-tama, sediaan suppositoria akan digunakan melalui anus, kemudian akan masuk ke dalam rektum. Di rektum, sediaan ini akan mengalami proses peleburan atau pelarutan bentuk sediaan, atau dikenal dengan istilah liberasi. Selanjutnya, sediaan yang telah melebur akan mengalami pemindahan zat aktif ke dalam cairan rektum, sehingga zat aktif tersebut akan larut, yaitu mengalami proses pelarutan dan terjadi difusi zat aktif. Proses ini dikenal dengan proses disolusi.
yang terjadi di rektum karena adanya cairan rektum. Selanjutnya, akan terjadi proses penyerapan atau absorpsi dari zat aktif melalui membran rektum, sehingga zat aktif akan masuk ke dalam darah. Dari proses peleburan hingga proses pelarutan ini dikenal dengan proses kinetik A, yaitu pelepasan atau penempatan zat aktif, dan dari proses pelarutan hingga penyerapan dikenal dengan kinetik B, yaitu proses penyerapan. Saya akan membahas proses kinetik A, yaitu pelepasan atau penempatan zat aktif. Sediaan supositoria akan mengalami desagregasi dibedakan menurut kelarutan dari zat aktif di dalam basisnya. Ada obat yang larut dalam basis, ada juga obat yang tidak larut dan hanya tersuspensi dalam basis. Pertama, kita akan membahas obat yang larut dalam basis. Untuk obat yang larut dalam basis, yaitu basis lemak dari supositoria, desagregasi dari supositoria, pertama-tama obat akan berada dalam keadaan larut di dalam basis supositoria. Kemudian, karena adanya pengaruh dari Cp atau koefisien partisi dan Co atau konsentrasi awal dari obat, selanjutnya obat akan mengalami proses pembebasan dan akan terbebaskan ke dalam medium berair, yaitu cairan rektum. Selanjutnya obat akan larut dalam medium dan siap untuk diabsorpsi tubuh. Sedangkan untuk obat yang tersuspensi dalam basis atau tidak larut dalam basis lemak, desagregasi dari supositorianya, pertama-tama obat akan tersuspensi dalam basis tersebut telah meleleh pada suhu tubuh. Kemudian karena adanya pengaruh Cs atau koefisien pelarutan dan viskositas dari massa supositoria, selanjutnya obat akan terdisolusi. Disolusi ini terjadi di dalam basis, kemudian obat akan larut, dan obat akan mengalami pembebasan karena adanya pengaruh dari koefisien partisi. Selanjutnya obat akan terbebaskan ke dalam medium berair dan siap untuk diabsorpsi. Sediaan supositoria. Apa itu sediaan supositoria? Menurut Farmakopeia Indonesia edisi keempat, supositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Dapat kita lihat pada gambar berikut, sediaan supositoria berbentuk seperti torpedo dan apabila digunakan akan meleleh pada suhu tubuh. Selanjutnya dikenal istilah kecepatan pelarutan. Apa itu kecepatan pelarutan? Kecepatan pelarutan yaitu kecepatan larut bahan obat dari sediaan farmasi atau granul atau partikel sebagai hasil pecahnya bentuk sediaan obat tersebut setelah kontak dengan medium. Untuk sediaan supositoria, kecepatan pelarutannya itu setelah masanya meleleh pada suhu percobaan. Maka dapat diartikan perpindahan massa terlepas obat dari massa supositoria ke dalam medium penerima, yaitu terlepasnya zat aktif dari massa atau basis supositoria yang merupakan basis lemak ke dalam medium penerima yang merupakan cairan rektum. Selanjutnya akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi pelepasan obat pada sediaan supositoria. Yang pertama, ada kelarutan obat dalam basis, di mana obat dengan kelarutan yang besar dalam basis, yaitu basis lemak, akan mempunyai afinitas yang kuat pula terhadap basisnya. Sehingga pelepasan dari zat aktif tersebut ke medium cairan rektum akan menjadi lebih sulit. Sehingga obat dengan kelarutan yang besar dalam basis, pelepasannya akan sulit. Yang kedua yaitu konsentrasi obat. Secara umum, konsentrasi obat ini mempengaruhi pelepasan, di mana saat konsentrasi awal dari obat tersebut besar, maka pelepasan yang terjadi juga akan besar. Yang ketiga, koefisien difusi obat dalam basis. Berikut rumusnya. Koefisien difusi obat dalam basis ini mempengaruhi obat-obatan yang hanya tersuspensi dalam basis atau tidak larut dalam basis, di mana persamaannya adalah Q yang adalah jumlah obat yang terlepas sama dengan akar B dikali T dikali 2A minus CS dikali CS, di mana Q ini adalah jumlah obat yang terlepas, D adalah
koefisien difusi obat dalam basis, T adalah waktu, A adalah konsentrasi awal obat, CS adalah kelarutan obat dalam basis, sehingga dapat disimpulkan jumlah obat yang terlepas dari basis ini dipengaruhi oleh koefisien difusi dari obat dalam basis dan berbanding lurus. Masih mengenai jalur biofarmaseutik sediaan supositoria, yaitu kinetik B, penyerapan. Transport absorpsi obat dari epitel rektum dapat melalui dua rute. Yang pertama ada rute transseluler, di mana obat diabsorpsi melalui membran sel. Membran sel terdiri dari bagian yang lipofil dan bagian yang hidrofil. Obat-obat yang bersifat lipofil akan lebih mudah melewati membran ini untuk dapat diabsorpsi. Yang kedua adalah rute paraseluler, di mana obat berdifusi melalui ruang di antara sel epitel. Pada ruang di antara sel epitel ini terdapat tight junction yang mengatur permeabilitas dari ruang antar sel epitel ini. Obat yang telah lepas dari pembawanya diabsorpsi melewati membran rektum menuju vena hemoroid. Vena hemoroid terdiri dari 3 bagian, yaitu vena superior, vena tengah, dan vena inferior. Obat yang diserap melalui vena superior akan dibawa menuju vena porta, sehingga akan mengalami first pass effect di hati. Sementara vena tengah dan vena inferior akan membawa obat melalui vena cava inferior menuju jantung. Oleh karena itu, posisi dari supositoria sangat mempengaruhi efektivitas absorpsi dari obat. Apakah obat tersebut nanti akan dibawa ke hati untuk mengalami first pass effect atau akan dibawa langsung ke jantung dan tidak melewati first pass effect. Ada beberapa penghalang absorpsi, yaitu diantaranya adalah lapisan mukosa. Lapisan mukosa menghalangi difusi dari obat. Kemudian lapisan air pada permukaan mukosa juga menjadi penghalang, di mana obat sulit untuk berdifusi. Diperlukan polaritas dan ukuran molekul yang sesuai agar obat dapat mudah diabsorpsi. Lapisan air ini akan meningkat jika terdapat serat larut di dalam sisa makanan. Yang ketiga adalah penghalang kimia. Penghalang kimia yang dimaksud adalah merupakan matriks residu padat dari makanan, di mana nantinya obat akan terperangkap dalam serat larut makanan. Absorpsi rektal dapat ditingkatkan. Yang pertama adalah dengan memodifikasi formula untuk meningkatkan disolusi, memodifikasi fungsi membran mukosa rektal, dan meningkatkan koefisien partisi zat aktif. Ada beberapa peningkat absorpsi atau absorption enhancer yang dapat digunakan. Yaitu yang pertama misalnya menggunakan ETA. ETA mengkelasi kalsium dan magnesium pada tight junction, mengganggu permeabilitas epitel. Salisilat dan turunannya mempengaruhi efflux dan influx air melewati mukosa. Sedangkan surfaktan memodifikasi permeabilitas, disolusi, dan pembasahan. Berikut adalah salah satu jurnal yang membahas mengenai penambahan natrium kaprat, suatu enhancer, pada supositoria ampicillin. Hasilnya menunjukkan bahwa penambahan natrium kaprat ini meningkatkan absorpsi dari ampicillin. Diduga melalui mekanisme merusak mukosa rektal, sehingga difusinya tidak dihalangi oleh mukosa tersebut. Sementara pada jurnal ini dikatakan bahwa mekanisme kerja natrium kaprat diduga melalui 2 cara, yaitu yang pertama adalah melalui peningkatan absorpsi rute paraseluler, di mana adanya natrium kaprat mengaktifasi fosfolipase C, sehingga kalsium intrasel meningkat. Peningkatan kalsium intrasel mengakibatkan kontraksi dari mikrofilamen, sehingga terjadi alterasi struktur tight junction atau dilatasi tight junction, sehingga obat dapat lebih mudah masuk. Kemudian yang kedua adalah melalui peningkatan pori-pori, sehingga akibat alterasi protein junction.